Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama aku Irda Rizkina, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Hari ini aku bakal bawain kisah inspiratif dari tokoh yang menjadi alasan kenapa setiap tanggal 21 April kita pakai kebaya cantik. Hayo, ada yang bisa tebak? Yap, bener banget. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang Hari Kartini, tapi udah tahu belum kisah inspiratif di balik tokoh tersebut? Sini aku ceritain, dengerin baik-baik ya. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tahun 1897. Ayahnya adalah seorang bupati. Karena anak seorang bupati, Kartini punya kesempatan yang langka banget pada zaman itu. Bersekolah di sekolah Belanda. Di sana, dia belajar membaca, menulis, bahkan berbahasa Belanda. Dari sana, pikirannya mulai terbuka. Ia membaca buku, majalah, dan surat kabar dari Eropa. Dan tahu nggak, ia mulai sadar bahwa perempuan di luar negeri boleh sekolah tinggi, kerja, bahkan berpendapat dengan bebas. Sedangkan di negerinya sendiri, perempuan harus terus tetap di rumah. Waktu Kartini berusia 12 tahun, tiba-tiba, boom, sekolahnya harus berhenti. Kenapa? Karena adat pada saat itu melarang gadis bangsawan untuk keluar rumah setelah usia yang ditentukan dan harus menjalani masa pingitan yang akhirnya dijodohkan. Tetapi disitulah letak kerennya Kartini. Walau nggak bisa sekolah, dia nggak mau berhenti belajar. Dia terus baca buku-buku yang dikirim temannya dari Belanda. Dia juga sering nulis surat untuk sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, dia sering curhat. Tapi bukan curhat biasa ya. Curhatnya berisi tentang mimpi, keadilan, dan juga tentang perempuan yang seharusnya bisa terus maju dan berjuang. Tahu nggak sih, ada satu kutipan surat yang bikin aku kagum pas baca. Bunyinya seperti ini. Apa gunanya memaksakan laki-laki menyisihkan uang sekedarnya jika perempuan yang memegang rumah tangga tidak mengetahui nilai uang itu? Dan sekiranya saja undang-undang di negeriku mengizinkan, tidak ada yang lebih kuinginkan dan perbuat selain menyerahkan diriku sepenuhnya untuk pekerjaan dan perjuangan perempuan. Bila benar-benar diinginkan kemajuan peradaban, maka perkembangan kecerdasan dan perkembangan budi harus berjalan beriringan. Tentulah itu akan melepaskan kami. Masa itu akan datang. Aku yakin akan itu. Wah, keren banget ya. Bayangin, tulisan tadi ditulis lebih dari 100 tahun dari sekarang, tetapi pemikirannya masih relevan sampai sekarang. Oke, lanjut ke cerita. Setelah masa pingitan Kartini selesai, ia dijodohkan dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Mas Joyodiningrat. Tetapi sebelum menikah, Raden Ajeng Kartini mengatakan satu hal. Aku akan menikah, tapi aku harus tetap mengajar dan berkarya. Dan hebatnya, calon suami Raden Ajeng Mas Kartini menyetujui hal tersebut. Akhirnya, setelah pindah ke Rembang, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan. Muridnya tidak hanya dari kalangan bangsawan, tetapi dari kalangan rakyat biasa. Di sana, mereka belajar menulis, membaca, menjahit, bahkan banyak hal lainnya.
Kartini pengen semua wanita bisa belajar karena ia yakin pendidikan adalah cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Beberapa tahun setelah menikah, akhirnya kabar baik datang. Kartini hamil dan lahirlah bayi laki-laki yang lucu bernama Mas Raden Singgi. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 4 hari setelah melahirkan, kondisi Kartini semakin memburuk. Pada usianya tepat 25 tahun, beliau harus pulang untuk selamanya. Walaupun raganya telah tiada, tetapi pemikiran dan perjuangannya tetap hidup sampai sekarang. Setelah Kartini meninggal, surat-surat yang pernah ia tulis untuk sahabatnya di Belanda dikumpulkan, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang sangat legendaris berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Terima kasih Ibu Kartini, berkat perjuanganmu, kami perempuan Indonesia dapat bersinar dan bermimpi setinggi langit, bahkan lebih tinggi. Sekian, terima kasih.